Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kepada Kak Alken atas lantunan ayat suci Al-Quran yang udah dibacakan. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran ya, sobat soleha semua ya. Oke, sebelum kita mulai nih Jumanji kita pada malam hari ini, aku mau cek ombak dulu boleh ya, sobat soleha ya. Sobat Soleh yang udah join sekarang, pada tahu nggak nih judul Jumanji kita pada malam hari ini apa? Boleh ketik di kolom komentar ya Sobat Soleha ya. Kira-kira judulnya apa nih untuk Jumanji kita malam hari ini? Boleh ketik di kolom komentar. Aku tungguin, tapi sebelum itu buat sobat soleha yang belum follow nih IG kita semua ya, untuk pemateri kita pada malam hari ini, ada Kak Farida Rina di @faridarina, A-nya double. Lalu kemudian follow juga IG kita @kazana network, kemudian follow juga IG kita di @solehastory sama jovisa.id, Masya Allah. Work life ibadah balance, Masya Allah. Benar ya teman-teman ya, jadi kita hari ini akan bahas seputar work life ibadah balance. Wah, mati nih. Oke, nggak apa-apa ya, kita masih punya lampu yang lain. Oke, benar ya teman-teman ya. Jadi ini relate banget gak sih Sobat Soleha, yang mungkin sekarang Sobat Soleha yang lagi struggle nih buat manage dan juga balancing kehidupan antara kehidupan duniawi sama kehidupan akhirat. Apalagi banyak banget ya di antara kita yang mungkin menjalani role-role kehidupan yang banyak banget. Plus harus kita imbangi juga dengan status kita sebagai hamba Allah. Nah tentunya kita pengen ya Sobat Soleha, semua hal yang lagi kita jalanin itu semuanya berada pada koridor kebaikan, keberkahan, dan juga ketaatan. Nah, pada malam hari ini kita bakal bahas banyak banget ya seputar work life balance. Jadi kita bakal bahas seputar gimana sih caranya supaya kita tuh bisa bagi waktu untuk pekerjaan kita, kehidupan pribadi kita, dan juga gimana caranya bagi waktu untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian gimana caranya menakar bekerja dan ibadah yang cukup. Terus apa yang membedakan antara sibuk dan juga produktif, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki niat kita sehingga semua aktivitas kerja kita itu juga bernilai ibadah. Terus apa yang seharusnya kita lakukan kalau misalnya kita lagi burnout? Pastinya kita para Gen Z, pokoknya dari seluruh kalangan ya, kita sering banget ngerasain burnout. Terus gimana caranya self healing journal yang akan bantu kita buat capai work life ibadah balance. Dan Masya Allah pemateri kita pada malam hari ini luar biasa banget ya Sobat Soleha ya. Beliau adalah Kak Rina Farida. Aku izin kenalin Kak Farida ya teman-teman. Jadi Kak Farida ini merupakan founder dari @bersemi.makna, ruang me time-nya perempuan nih, kita ya para perempuan. Nah, Kak Horadia ini merupakan mahasiswi dari Institut Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, di mana Kak Farida ini sangat aktif sekali Sobat Soleha dalam berbagai kegiatan dan juga organisasi. Salah satunya sebagai Ketua Bidang Syiar LDKIP pada tahun 2023 hingga tahun 2024, lalu kemudian founder Rumah Sahabat Taat Indonesia, founder Circle Baca, Wakil Presiden Mahasiswa IP Garut tahun 2024-2025, menjadi narasumber dalam berbagai event online maupun offline dan meraih berbagai prestasi di antaranya juara satu terbaik Duta Pendidikan dan Kebudayaan IP Garut, juara satu Syiar Dakwah Akademi IP, juara 3 Duta Baca Kabupaten Garut, juara 2 kompetisi bisnis MBKM Expo IP, penggagas terbaik dalam FGD LDK IP, penulis buku antologi Titik Terang Menuju Pulang, penulis buku antologi Wajah Lain Kartini, Masya Allah ini banyak banget ya sobat soleha ya prestasinya Kak Farida yang tentunya sangat-sangat menginspirasi kita semua tentunya dalam menjalani kehidupan baik personal dan juga profesional ya. Nah sobat soleha jangan lupa ya follow IG-nya Kak Farida di @faridarina, A-nya double. Jangan lupa juga ikutin konten Kak Farida juga ya sobat soleha ya, Masya Allah. Oke, karena Kak Faridah udah bersamai kita nih di sini Sobat Soleha, yuk kita sama-sama sapa yuk Sobat Soleha Kak Farida. Aku mau sapa Kak Farida ya, Sobat Soleha ya. Assalamualaikum Kak Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Masya Kak Tika. Allah. Halo Kak Farida, salam kenal ya Kak ya. Apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik sekali dan bahagia. Masya Allah. Wah, ini supaya makin akrab nih ya Kak ya. Ini Tika dan Sobat Soleha panggilnya Kak Farida atau apa nih Kak? Boleh, boleh. Kak Farida boleh, Karina boleh, bebas deh. Senyamannya teman-teman aja.
Oke, Masya Allah. Jadi bebas ya Kak Farida. Boleh teman-teman, Kak Rina juga boleh. Jadi senyamannya kita. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Farida ya sudah berkenan untuk mengisi kajian Jumanji kita malam ini. Masya Allah kita semua udah excited banget nih Kak Farida buat nyimak dan juga catat ilmu daging yang akan Kak Farida share. Nah, buat teman-teman yang pengen nyicil bertanya lebih dulu, boleh silakan isi link slide yang akan dikirim oleh leaders di kolom chat ya Sobat Soleha. Jangan kirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Kalau misalkan teman-teman takut nanti tenggelam susah kasih pelampungnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, izin info ya Kak Farida ya, nanti untuk penyampaian materinya lebih kurang 35 menit ya Kak Farida ya. Jadi selesai penyampaian materi, nanti akan kita lanjutkan dengan sesi Q&A. Oke, aku persilakan waktu dan layar kepada Kak Farida. Tafadhol Kak, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa meluangkan waktu untuk belajar bareng pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan hati bahagia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, tadi udah ditanyain kabarnya ya sama Kak Tika. Nah, sekarang aku pengen nanya lagi gitu. Lebih ke detail aja. Sekarang gimana perasaan hatinya hari ini? Apa kabar hatinya hari ini? Coba ditulis ya di kolom chat ya. Tapi harus jujur ya, nggak boleh bohong. Misalnya aku lagi galau teh, aku lagi eh, bahagia, aku lagi capek, aku lagi bingung, silakan itu diungkapin ya. Gitu. Kita belajar untuk mengekspresikan gitu ya, real perasaan kita, real benar-benar tanpa ada kepura-puraan gitu. Wah, luar biasa nih ya, lelah, lagi seneng, dan lain-lain pokoknya ya. Nah, teman-teman, Alhamdulillah ya, kenapa aku nanyain kabar hatinya teman-teman gitu ya, karena aku yakin semua dari kita ini sudah melakukan aktivitas gitu ya, setiap harinya pasti selalu ada. Entah itu bekerja, entah itu belajar, entah itu di rumah aja, entah itu ibadah. Pasti yang namanya manusia gitu ya, punya rasa lelahnya, punya rasa jenuhnya, punya rasa excitednya gitu ya, tapi nggak selalu konsisten di sana gitu. Jadi ada naik turunnya gitu. Nah, tema kali ini cukup menarik ya dari panitia karena work life ibadah balance gitu. Karena biasanya yang sering kita gaungkan itu adalah work life balance, udah dua itu aja, ibadahnya nggak pernah kita bawa gitu. Nah, makanya yang menarik di sini tuh oh ada ibadahnya gitu. Jadi kita lebih ke apa ya, orientasinya tuh ternyata nggak hanya dunia gitu, bahwa kita bakalan orientasinya tuh ke akhirat. Nah, boleh dilanjut next slide ya. Nah, jadi pernah nggak sih teman-teman gitu ya ngerasa capek banget gitu ya, siangnya kerja misalnya, terus ada yang kuliah sambil kerja, ada yang kerja aja, ada yang di rumah aja, ada yang lagi cari kerja, dan lain-lain pokoknya. Kita sibuk banget sama targetan kita di dunia gitu ya, sibuk banget sampai kayak aku harus masuk ke sini, aku harus ini, aku harus itu, dan lain-lain. Tapi kita tuh nggak pernah nanya ke diri kita, kamu butuh istirahat nggak hari ini gitu, kamu perlu jeda dulu nggak hari ini, karena kita tuh kayak kejar-kejaran sama orang lain gitu ya, sama achievement orang lain gitu. Nah, di sini refleksinya hari ini coba tanya diri kita sendiri gitu ya, 24 jam yang kita punya sudahkah dimanfaatkan dengan baik gitu, dalam artian apakah kita terlalu fokus ke dunia atau misalnya terlalu fokus akhiratnya, lupa dunia, atau misalnya balance keduanya gitu. Jadi saling keterkaitan dua-duanya. Itu silakan ditanya ke diri kita hari ini gitu. 24 jam yang aku punya tuh
bermanfaat gak ya? Atau misalnya terlalu sia-sia gitu berselancar di sosial media sampai lupa waktu, sampai lupa segala hal misalnya gitu. Terus liatin standar orang lain kehidupan, wah makin Masya Allah sekarang. Belum lagi kita lihat isu-isu pemerintah, kebijakannya ini. Oh, banget gitu. Ramai banget ini silahkan itu kita refleksikan hari ini gitu ya. Nah, ternyata kita tuh teman-teman butuh istirahat setiap harinya gitu. Ternyata otak kita butuh istirahat, hati kita butuh istirahat, raga kita butuh istirahat. Tapi yang paling penting tuh adalah jiwa kita harus istirahat. Dengan cara apa? Itu tadi ibadah. Jadi ibadah tuh bukan sekedar kayak ya udah wajib asal asal sholat aja misalnya, asal zikir aja enggak, tapi itu tuh sebagai penguat kita, pedoman kita bahwa di dunia yang super sibuk ini, super capek ini gitu ya, kita tuh masih punya kekuatan loh gitu. Jadi kita nggak akan nyerah gitu. Boleh di next? Nah, di Islam tuh nggak kita nggak pernah disuruh untuk milih dunia atau akhirat gitu ya. Dua-duanya tuh sama-sama penting teman-teman gitu. Nah, di sini pernah nggak merasa sibuk banget tapi hati tetap kosong gitu ya? Coba siapa di sini yang sering ngerasain kayak gini gitu? Kita tuh banyak sekali ya kegiatan A, B, C, D, F, G, wah luar biasa gitu ya. Tapi kok hampa ya? Kenapa gitu? Kok hampa? Nggak ngerasain tenang, nggak ngerasain damai. Terus kita tuh banyak temen, banyak bestie gitu ya, ikutan komunitas. Wah luar biasa, dunia kerelawanan luar biasa. Tapi kenapa ya masih ngerasain kesepian, masih ngerasain ada yang kurang? Coba, itu kenapa gitu ya? Itu direfleksiin hari ini gitu. Ternyata barangkali hati kitanya belum terkoneksi sama Allah gitu. Niat kitanya belum lurus atau niatnya di awal udah baik, di pertengahan jadi belok misalnya ya, niatnya kayak gitu. Nah, boleh dilanjut lagi? Jadi Islam tuh nggak pernah ya nyuruh kita milih kayak dunia atau akhirat gitu. Pilih salah satu enggak, tapi dua-duanya tuh sama-sama penting. Sama halnya kayak di surat Al-Qasas ini. Jadi carilah apa yang sudah dianugerahkan sama Allah gitu ya, kebahagiaan negeri akhirat. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia juga gitu. Nah, konsep dasar balance ini adalah dunia itu sama dengan ladang akhirat, teman-teman. Jadi kita nggak boleh salah paham gitu ya. Kita fokus dunia sampai ninggalin sholat, misalnya sampai ninggalin zikirnya, sampai ninggalin sholawatnya, tilawahnya, karena sibuk ngejar dunia gitu. Tapi kita juga sibuk akhirat itu ibadah dari pagi misalnya sampai malam. Kita nggak bersosialisasi sama orang, kita nggak sentuh dunia luar, kita nggak ikhtiar gitu ya cari rezeki gitu. Nah, itu juga konsep yang kurang pas gitu ya. Nah, gimana caranya sekarang kita tuh sadar bahwa peran kita di dunia ini, khususnya kita adalah seorang perempuan gitu ya. Ternyata tugas kita tuh udah jadi istri nantinya, jadi ibu gitu ya, jadi pemimpin di masyarakat misalnya, jadi teladan juga. Nah, gimana caranya kita tuh hidup di dunia ini tuh dijadiin sebuah ladang pahala untuk kita nanti ya di akhirat. Jadi konsepnya tuh kita menyemai benih di dunia gitu ya, menyemai kebaikan sebanyak-banyaknya, lalu kita panennya di mana? Di akhirat gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kerja keras untuk akhirat harus tetap jalan gitu. Tapi bagian dunia juga jangan ditinggalkan. Jadi buat sekarang yang lagi kuliah, kerja, ngejar karir gitu ya, itu semua bagian dari ibadah. Kalau misalnya niatnya kita udah benar-benar itu karena Allah gitu. Boleh dilanjut lagi? Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi apa sih gitu ya work life ibadah balance tuh gitu. Nah, jadi em, sebentar ya. Nah, jadi balance itu bukan semua harus rata gitu ya. Bukan semua harus rata. Misalnya 50 banding 50 gitu. Tapi gimana semua
bagian hidup kita tuh nyambung sama ibadah gitu ya. Jadi ketika belajar itu kita niatin untuk ibadah, ketika kuliah kita niatin untuk ibadah, ketika apa menafkahi keluarga itu kita niatin untuk ibadah gitu teman-teman. Jadi kita niatkan semuanya untuk ibadah. Jadi barangkali di sini ya masih ada yang apa punya pemikiran bahwa ibadah tuh hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat, hanya sedekah. Enggak, teman-teman. Ternyata ibadah tuh luas banget gitu ya. Kita senyum ke teman kita aja, ke sahabat kita itu ibadah. Kita nolong orang lain yang kesulitan itu ibadah gitu ya. Terus kita ikut kajian ini, kita join komunitas yang baik, kita jaga lisan kita di sosial media, kita jaga ketikan kita di sosial media itu juga ibadah. Kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman jadi yang dimaksud dengan work-life ibadah balance. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, orientasinya untuk akhirat gitu ya. Niatin segala sesuatunya itu untuk ibadah gitu. Dan kita juga nggak lupa ya jaga kesehatan fisik kita, mental kita gitu. Dengan apa? Dengan olahraga, tidur cukup, punya quality quality time gitu ya. Jadi kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya tubuhmu itu memiliki hak atasmu gitu. Jadi jangan kita tuh memperdaya diri kita gitu ya dengan kasih sesuatu hal yang kurang baik gitu. Makanya sekarang yang harus diprioritaskan tuh adalah diri kita sendiri. Tanya diri kita setiap hari, kamu happy nggak hari ini? Kamu udah bahagia belum hari ini? Kamu udah tenang belum hari ini? Kamu udah damai belum hari ini? Gimana kabar kamu sekarang? Nah, sebelum kita nanyain itu ya nanti eh, keadaan orang lain, kondisi orang lain, kita yang pertama kali harus kita tanya itu adalah keadaan diri kita sendiri dulu, gitu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, next boleh kita belajar dari Rasulullah gitu ya, Master of Balance-nya Rasulullah. Bayangin ya, Rasulullah tuh seorang yang luar biasa keren gitu teman-teman. Semasa hidupnya beliau itu adalah seorang pemimpin, seorang suami, perannya tuh banyak banget gitu ya. Tapi beliau kok bisa gitu ya balance dan hidupnya tuh wah keren banget gitu kalau misalnya kita baca literatur sejarah gitu ya. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk keluarga, gitu, ada waktu untuk umat. Untuk Allah apa? Beliau fokus ya dari sholat tahajud, bangun, tilawah gitu ya, mendekatkan diri sama Allah. Terus disusul lagi ke paginya, ke siangnya, waktu sama keluarga, deep talk sama istri gitu ya, quality time sama anak-anak, silaturahmi sama saudara sahabat-sahabatnya gitu. Terus beliau juga nggak lupa gitu kewajiban beliau sebagai seorang pemimpin gitu ya, waktu untuk umat, berdakwah, rapat, nyusun strategi perang kayak gimana gitu ya, menyelesaikan persoalan masyarakat dan jadi pemimpin yang baik. Kita bisa bayangin gak sih pada zaman itu Rasulullah secapek apa gitu ya setiap harinya, seorang pemimpin yang luar biasa gitu, tapi beliau tetap happy gitu ya, tetap Masya Allah ketika banyak ujian yang datang, entah itu hinaan dari orang-orang yang benci beliau, masih bisa senyum, masih bisa sabar, masih bisa mendoakan kebaikan untuk orang lain. Coba kalau kita hari ini, wah pasti udah ngedumel parah ya. Pasti udah marah-marah, pasti udah males, apa, cut off lah bahasanya gitu ya sekarang. Tapi kita kalau belajar ke Rasulullah itu luar biasa gitu, manajemen waktunya. Nah, kita harus bisa mencontoh beliau gitu ya bahwa eh, waktu kita tuh nggak boleh sia-sia gitu. 24 jam yang kita punya itu harus benar-benar bermanfaat gitu. Karena Rasulullah aja nunggu kita gitu teman-teman di akhirat nanti ya. Masa kita sebagai umatnya nggak semangat sih untuk ngejar itu? Nah, mumpung sekarang masih ada waktu, masih ada kesempatan kita untuk berbenah, untuk berubah, ayo kita semangat lagi. Yang tadinya lagi malas, ya Allah, ini mau sholat duha aja males, mau bangun aja pagi males gitu ya, mau tilawah aja, aduh nggak kuat gitu ya. Nah, coba sekarang kita niatin lagi Bismillah gitu ya, la haula wala quwata illa billah gitu kan.
kita mulai lagi habits dari awal gitu, dari sekarang dan kita belajar untuk konsisten. Jadi nggak harus 100% kita langsung ngelakuin semua hal itu ya, tapi pelan-pelan. Misalnya hari ini, ya udah deh aku mau rutinin dulu sholat duha aja 2 rakaat gitu. Nanti besoknya, ya aku mau tambah deh sama sholat tahajud. Besoknya tambah ini. Nah, jadi berpola gitu ya, pelan-pelan gitu. Karena apa? Amalan yang kontinu itu setiap hari gitu ya, walaupun sedikit demi sedikit itu luar biasa daripada kita hanya rajin di 1 hari tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita nggak ada ibadah apapun. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Rasulullah gitu ya, cara manajemen waktunya itu. Jadi membagi ini untuk siapa, waktu jam segini gimana. Nanti ada worksheet juga teman-teman di akhir slide ya. Nah, boleh dilanjut sekarang ke teladan muslimahnya. Banyak banget ya panutan kita di agama kita gitu, tokoh-tokoh yang luar biasa. Tapi yang paling kita kenal gitu ya, eh Ibunda Khadijah dan Aisyah gitu. Kita belajar dari dua pilar ini aja. Jadi eh tahu ya teman-teman bahwa Ibunda Khadijah itu adalah seorang istri, seorang ibu, bahwa dan beliau juga pembisnis yang sukses, pembisnis ulung gitu ya. Bahkan hartanya aja beliau kasih ke Rasulullah nih pakai untuk dakwah gitu ya. Coba kalau misalnya kita hari ini berani nggak kasih ke suami kita semuanya gitu ya, harta kita untuk beliau berdakwah dalam kebaikan gitu. Nah, jadi cara beliau membagi waktu tuh yaitu tadi ya udah benar-benar terlatih gitu. Ibunda Aisyah juga dari kecil udah terbiasa kayak belajar gitu kan. Karena beliau itu ulama muda, guru, dan seorang istri. Jadi benar-benar gak ada waktu yang sia-sia. Pasti waktunya itu dipakai untuk kebaikan gitu. Jadi Bunda Khadijah mengajarkan bahwa karir itu bukan penghalang ibadah, justru jadi jalan dakwah. Itu ya poinnya teman-teman. Jadi nggak ada tuh namanya, aduh aku nggak punya waktu nih, sibuk. Nggak ada teman-teman sebetulnya. Tapi kita tuh gimana caranya meluangkan waktu kita untuk ibadah. Jangan kebalik gitu ya. Karena kita sibuk di dunia, kita jadi lupa ibadah. Padahal sesibuk apapun kita di dunia, luangkan waktu kita untuk ibadah gitu. Nah, kalau Bunda Aisyah menunjukkan bahwa ilmu dan kontribusi sosial itu bisa tetap sejalan dengan rumah tangga. Jadi mereka berdua ini adalah bukti nyata perempuan yang bisa balance gitu ya dalam mengelola waktu, perannya, dan juga segala tanggung jawabnya gitu. Ingat teman-teman ya, kita jangan ada keluar bahasa, ya iyalah Bunda Khadijah sama Aisyah tuh bisa kayak gitu, karena beliau kan istri Nabi gitu. Nah, coba kita sekarang tuh lebih ke ubah mindset kita bahwa ketika kita melihat sosok yang tangguh luar biasa keren, wah saya bisa nih kayaknya kayak beliau gitu ya. Kita semangat untuk kayak beliau. Minimal kalau nggak setara pun kita mendekati gitu ya, rajinnya gitu, pinternya, cerdasnya gitu ya, sopannya. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Jadi jangan pernah menanamkan ke diri kita karakter yang pesimis. Tapi gimana kita menumbuhkan jiwa kita itu adalah karakter yang benar-benar optimis gitu. Jadi berani sebelum apa mencoba gitu ya. Berani untuk mencoba gitu. Jadi jangan kalah sebelum mencoba gitu. Nah, oke, bisa dilanjut lagi. Nah, kalau misalnya untuk Gen Z gitu ya, kita sekarang gitu kan, eh contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, misalnya kayak kerja sama kuliah tuh, kan tadi niatin karena ibadah gitu ya. Jadi saat belajar, saat kerja, katakan ya Allah, aku belajar agar bisa bermanfaat untuk umat. Aku niatkan ini karena Engkau, lillahi ta'ala. Nah, jadi jangan sampai lupa teman-teman niat itu. Kerja juga misalnya, ya Allah, aku berangkat kerja, langkah ini mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Engkau ridho, ya Allah, karena ini adalah aku niatkan untuk ibadah, gitu ya. Nah, terus misalnya
di sosial media juga gitu ya, ketika kita melihat sesuatu, ya Allah, misalnya kita pengen nih ngemaki-maki pemerintah gitu ya, nggak apa-apa maki-maki aja kalau misalnya mereka salah, tapi maksudnya maki-makinya ya kita kritik gitu, kritik kebijakan ya, bukan orangnya, tapi kritik kebijakan yang mereka keluarkan kayak gitu. Sesekali kita harus bisa melihat keadaan negara kita itu kayak gimana, teman-teman, supaya apa? Supaya kita tuh peduli lah gitu ya terhadap kondisi negara ini, terhadap kondisi agama kita juga gitu. Nah, selanjutnya tadi ya kita bisa charger diri kita tuh sama apa? Tidur yang cukup, journaling gitu ya, olahraga, sama makan makanan yang sehat gitu. Nah, ini masuk ke prinsip manajemen waktu ya secara islaminya. Mulai tadi dengan niat. Bismillah semuanya untuk Allah. Terus sholat itu jadi poros waktu. Jadi inget ya, kalau misalnya udah waktu zuhur, udah waktu asar, udah waktu maghrib, berhenti dulu dari segala aktivitas yang kita kerjakan gitu. Karena itu sholat tuh istirahatnya kita gitu. Jadi jangan kebalik, teman-temannya jangan kebalik. Kita mentingin kerjaannya kita dulu, baru sholat gitu di akhir waktu kayak gitu. Nah, walaupun kalau di dunia kerja agak lumayan ini ya, yang aku rasain gitu, cukup challenging juga gitu. Tapi Bismillah gitu ya, kita niatin bahwa ya sholat itu adalah kewajiban kita yang prioritas kayak gitu. Nah, terus untuk manajemen waktu juga, kita harus punya ini, teman-teman, list ya, bukan ya sih lebih ke list gitu kayak mana nih hal-hal yang prioritas yang penting dan mendesak, mana yang nggak penting dan nggak mendesak banget gitu. Jadi kita harus bisa mengkotak-kotakan itu supaya apa? Supaya kita nggak bingung dan nggak terlalu multitasking gitu. Yang bikin kita capek tuh itu kita ngerjain banyak hal tapi kita nggak tahu ini mana ya yang prioritas untuk saya gitu. Tapi ya udah kerjain aja semua gitu sampai akhirnya kita lelah sendiri. Terus tadi dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap helaan nafas kita, jangan lupa zikir gitu ya, jangan lupa zikir, ingat Allah gitu. Sesederhana ngucap Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masuk kerja. Alhamdulillah ya Allah, tugasnya deadline-nya selesai. Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa pulang tepat waktu. Masya Allah, hari ini luar biasa. Nah, itu harus kita biasain. Jadi lisan kita tuh ringan dengan nyebut-nyebut nama Allah kayak gitu ya. Terus sedekahnya jangan lupa dan berdoa gitu. Eh, Teman-teman bisa ya patokannya tuh dari jam 3 pagi kita bangun gitu ya. Atau jam 3 jam 4 dan tidur jam 10 maksimalnya gitu. Kalau misalnya udah nggak ada kerjaan yang penting-penting banget. Siapa nih di sini yang suka begadang? Yang suka masih on di jam-jam rawan, ayo siapa? Gitu ya. Sekarang harus kita kurang-kurangin ya, karena karena itu lelah gitu ya, maksudnya ngaruh ke kualitas otak kita nantinya. Dan biasanya di jam-jam rawan itu kita sering overthinking, ya enggak sih? Sering overthinking teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa mengelola itu ya, supaya kita enggak overthinking. Silakan ya teman-teman, barangkali nanti gitu ada yang mau di-sharingkan, boleh. Sebentar. Nah, jadi kita ya selalu aku ingat tuh gini ya, konsepnya tuh. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau tuh akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok gitu. Jadi kita nggak ada waktu tuh untuk kayak ngegalauin sesuatu yang aduh gimana gitu ya. Tapi kita benar-benar mempersiapkan itu karena apa? Karena
usia nggak ada yang tahu ya, usia kita sampai kapan gitu, kematian kita sampai kapan. Bahkan kalaupun kita hari ini gitu ya, fokus memikirkan tentang dunia percintaan gitu teman-teman, kita yang untuk yang jomblo-jomblo ya, kita nggak tahu gitu yang meminang kita duluan tuh apakah jodoh kita atau kematian gitu. Makanya ini harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang dan aku agak deg-degan gitu ya kalau misalnya udah apa sih udah ke topik itu gitu karena benar juga sih gitu ya. Jadi harus dipersiapkan keduanya juga sama-sama penting gitu dan eh, ya bekal kita juga sangat-sangat penting gitu nanti untuk di akhirat gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Boleh di next lagi teh. Nah, ini ya untuk worksheet hariannya. Jadi kita minimal punya catatan kayak gini untuk bentuk evaluasian kita gitu. Misalnya waktunya pagi jam berapa, aktivitas duniawinya apa, aktivitas akhirat yang mau kita kerjain apa, catatan niatnya cari ridha Allah, misalnya untuk bermanfaat untuk orang lain, dan lain-lain. Jadi, biasakan kita harus suka nulis gitu ya, suka nulis untuk apa? Untuk bahan evaluasian diri kita. Nah, sebelum kita minta pendapat ke orang lain tentang diri kita, oh gimana sih menurut kamu gitu ya? Biasanya cewek-cewek gitu tuh. Aku cantik nggak hari ini gitu. Outfitku bagus nggak hari ini? Atau misalnya apa ya, sering nanyain banyak hal gitu ya. Nah, sebelum kita nanya ke teman kita, ke bestie kita, tanya dulu diri kita. Coba diri kita dulu yang ngasih pendapat gitu, yang pertama kali. Baru kita boleh ke orang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak overthinking gitu ya. Karena itu biasanya hal-hal yang bikin kita overthinking tuh itu karena terlalu banyak mendengar kanan kiri gitu ya tentang diri kita. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus ya tips dari Rasulullah gitu ya untuk bisa dicatat ini teman-teman untuk biar kita tuh punya apa ya semangat gitu ya atau bisa work life ibadah balance itu tadi ya manajemen waktunya gitu. Jadi bagi waktu untuk Allah, untuk keluarga, untuk umat ini, untuk diri kita sendiri gitu. Dan kita harus fokus pada porsi penting gitu, tanpa melupakan yang lain. Jadi hidup sesuai porsinya aja, gitu ya. Sekarang ayo kita kelola ketika kita pengen banget mewujudkan ekspektasi orang gitu ya. Coba kita tanya diri kita sendiri. Kamu ini melakukan ini terpaksa atau ikhlas gitu ya. Kalau terpaksa lebih baik jangan, teman-teman. Lebih baik ya udah kita fokus aja apa yang bisa kita lakukan itu lakukan. Jadi eh, apa ya? Kasus-kasus sekarang tuh gitu ya yang terjadi di kita kebanyakan tapi nggak tahu teman-teman setuju atau enggak jadi kita tuh terlalu fokus untuk menyenangkan banyak orang sampai akhirnya kita lupa dengan kebahagiaan diri kita sendiri sampai akhirnya kita lupa waktu me time kita kapan gitu karena saking nggak enaknya misalnya apa nerima ajakan orang nerima eh, diajak nongkrong gitu ya, diajak ketemu. Tapi padahal kita tuh badan tuh capek banget pengen istirahat. Tapi ayo gas gitu. Padahal kita nggak bisa. Ada yang pernah kayak gitu guys? Untuk yang pernah, kayaknya ayo mulai istirahat deh sekarang gitu ya. Mulai istirahat, maksudnya prioritasin diri kita dulu gitu, baru ke orang lain. Dan itu nggak jahat sama sekali teman-teman, itu nggak egois sama sekali gitu. Tapi itu bentuk self love kita sebenarnya. Gitu ketika kita berani bilang enggak maaf ya aku nggak bisa hari ini aku mau istirahat habis beresin kerjaan A B C D F G kayaknya bisa di lain waktu gitu ya harus bisa mengekspresikan si apa mengkomunikasikan itu dengan baik kayak gitu supaya apa supaya batin kita tidak tertekan ya teman-teman karena kita pengen hidup yang nyaman gitu yang damai sentosa gitu ya. Nah, yang kedua tadi, yang tadi manajemen waktu yang pertama itu harus kita punya jadwal harian, jadwal mingguan, bulanan, bahkan target tahunan itu harus kita punya ya.
detailnya gitu. Misalnya tadi jam 03.00 gitu, jam 3.00 gitu ya, bangun tahajud, jam 4 tilawah, jam 5 mandi, jam 6. Nah, itu harus punya jadwal harian, jadwal mingguan. Misalnya apa? eh apa sih tadabur alam ke tempat A misalnya, tadabur alam ke tempat B misalnya, ikut kajian, ikut komunitas. Nah, itu harus punya gitu. Jadi supaya waktunya tuh nggak terbuang sia-sia gitu ya. Nah, yang kedua, niat yang lurus gitu. Jadi semua semua hal yang kita lakukan di dunia ini akan bernilai ibadah kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi eh, Rasulullah kan udah ngajarin kita ya bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi ayo lurusin niatnya gitu. Ketika kita punya niat ingin A, B, C, D, F, G, kita udah ngelibatin Allah belum di dalamnya gitu. Karena segala sesuatu itu harus melibatkan Allah. Biar apa? Biar jalannya mudah, biar tenang juga gitu ya. Terus yang ketiga, tidak menunda-nunda ibadahnya ya gitu. Jadi meski sibuk, prinsipnya Rasulullah tuh nggak pernah nunda yang namanya sholat. Prinsip ini bisa kita tiru ya teman-teman. Jadi kalau pekerjaan tuh bisa ditunda gitu, tapi kalau sholat kayaknya nggak dulu gitu ya. Itu harus dipaksain gitu. Karena biar lelahnya kita tuh berkah gitu ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi kita semua ketika pengen sukses, punya karir, bisa bahagiain orang tua, tapi ingat semua itu adalah jalan gitu ya. Tujuan kita tetap yang utama, tetap ridha Allah. Kalau kita seimbang, insya Allah dunia dan akhiratnya kita dapat gitu teman-teman. Nah, terus ketika ini berapa menit lagi ya? Ini masih banyak kah, Kak Farida, untuk slide-nya? Eh, Udah sih, udah habis. Nah, aku Oke, enggak semuanya di slide ya teman-teman, jadi bisa ditulis sebagian gitu. baik. Ini Eh, waktunya sudah, Kak. Kalau misalkan sudah habis slide-nya, kita bisa lanjut ke sesi Q&A ya, Kak Farida ya. Jadi bisa langsung Oke, discuss. bentar, tapi ini satu lagi ya tentang self reflection teman-teman yang oke. Nah, teman-teman jadi eh, tips ini dari aku aja ya. Eh, Sama gitu. Aku juga pernah ada di titik burnout-nya, capeknya, lelahnya gitu ya, dengan kegiatan kampus, kuliah gitu ya, terus sambil kerja juga, terus sambil ngisi kegiatan beberapa gitu ya. Terus sambil ngurusin organisasi, komunitas dan lain pokoknya banyak gitu ya. Dan ada pernah di satu titik yang namanya lelah banget dan gak mau ngapa-ngapain. Dan yang aku lakuin pada saat itu adalah istirahat. Gak ngapa-ngapain gitu ya, bener-bener istirahat, gak ngapa-ngapain. Nah, teman-teman bisa coba hal itu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi lelah banget dan butuh istirahat gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan, jangan menekan diri kita gitu ya untuk melakukan sesuatu hal biar itu tuh sesuai dengan jadwal kita gitu. Tapi kalau misalnya kita udah capek banget, nggak ada salahnya untuk kita istirahat. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, paling itu sih yang aku sampaikan sampai sekarang gitu ya. Nanti selebihnya mungkin di sesi Q&A aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Kak Farida atas pemaparan yang begitu luar biasa dan menginspirasi kita semua ya, Sobat Soleha ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih, teman-teman. Jadi sesi tanya jawab ya. Sobat Soleha yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh juga drop pertanyaan teman-teman di link Slido yang sudah leader share di kolom chat ya. Nanti akan aku bacain satu persatu supaya nanti Kak Farida bisa langsung jawab. Namun untuk sesi Q&A kali ini kita akan dahulukan teman-teman yang bertanya lewat raise hand ya, teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman yang sekarang mau bertanya langsung raise hand aja. Oke, ada Kak April, boleh? Silakan Kak April open mic dan sampaikan pertanyaannya. Silakan Kak April.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Kak Rina, Kak Tika. Waalaikumsalam, Mmm, Kak. ya, aku izin bertanya ya, Kak. Tadi kan sempat disampaikan amalan yang konsisten itu luar biasa. Nah, kadang kita itu ada di fase semangat banget buat melakukan suatu ibadah, kadang juga ada di fase males melakukan ibadah ya, Kak. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara tetap konsisten di saat iman kita sedang futur, Kak? Terima kasih. Mohon jawabannya, Kak Rina. Baik, ini langsung jawab aja, Kak. Iya, boleh Karina silakan dibantu jawab, Kak. Ya bismillah, Kak April ya. Nah, siapa yang mengalami hal yang serupa teman-teman di sini? Ya, boleh ditulis di kolom chat ya, yang punya problem yang sama gitu, bahwa itulah kita gitu ya. Contohnya gini, misalnya tuh kita tuh pengen berubah jadi lebih baik kan, pengen berubah jadi lebih baik gitu ya, ingin memperbaiki diri gitu ya, visinya kita tuh. Nah, di awal kita udah nyiapin gitu ya banyak hal, jadwal gitu, terus list mau pergi kemana aja ke kajian gitu ya, mau ikutan kegiatan apa aja gitu. Tapi biasanya si ini tuh bertahan di 1 minggu pertama. Iya nggak sih? 1 minggu pertama kita masih Mhm, semangat-semangat ya, betul. masih semangat banget gitu. Tapi udah tengahan minggu ke akhir, nah itu udah nggak tahu kemana gitu ya, semangatnya udah hilang gitu. Entah kemana, dan kadang kita tuh bosen, jenuh dengan aktivitas itu. Nah, caranya supaya konsisten itu gimana gitu ya, teman-teman. Jadi, tadi seperti yang aku bilang bahwa pelan-pelan kita ngelakuin itu gitu ya. Jadi, dalam 1 hari itu jangan terlalu penuh si jadwalnya gitu. Dalam 1 hari itu jangan terlalu padat sampai akhirnya kita lelah banget. Hari kedua, hari ketiga, jadi harus beda-beda tuh tiap hari. Gitu ya. Si agenda kebaikannya tuh harus benar-benar beda-beda. Karena apa? Karena kenapa kita ngerasa jenuh, ngerasa bosan? Karena kita mengulangi kegiatan yang sama sebetulnya. Gitu. Nah, gimana caranya kita cari kegiatan yang baru yang bikin kita tuh happy lagi. Itu sih yang aku lakuin gitu. Dan kalau misalnya ini mah dalam segi ibadah gitu ya. Kalau dari ibadah tuh ya kita harus tetap lakuin itu walaupun kita malas banget, gitu. Contohnya apa? Kalau misalnya kita challenge tilawah one day one juz gitu ya, 1 hari sampai seminggu bisa sejuz. Tapi pas pertengahan, kalau nggak bisa sejuz, nggak apa-apa 1 lembar juga gitu. Nggak apa-apa 1 ayat juga, yang penting tetap baca. Karena konsisten itu bukan berarti setiap hari itu harus sama gitu ya, 1 juz, 1 juz, 1 juz, semua sampai 30 hari, enggak. Tapi yang dimaksud konsisten di sini tuh, kamu tetap tilawah nggak selama 30 hari itu, gitu. Walaupun ritmenya tuh, misalnya 1 hari 50%, hari kedua 10%, hari ketiga 70%, hari keempat 30% gitu. Nggak apa-apa, yang penting kamu tetap ngejalanin itu. Nah, itu sih ya yang aku lakuin gitu supaya konsisten. Nah, aku nerapinnya kayak di journaling setiap hari gitu. Aku selalu journaling tiap hari, self reflection gitu ya, teman-teman. Evaluasian diri, muhasabah muhasabah diri sebelum tidur gitu. Jadi kalau aku lagi males banget untuk berkata-kata, untuk cerita, aku paling nulis 1 paragraf aja udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi banyak apa sih yang mau diungkapin, dikeluarin gitu ya, itu bisa berlembar-lembar setiap harinya gitu. Nah, jadi untuk konsisten itu kalau kita lagi futur, lagi males, tetap lakuin itu tapi dengan porsi yang nggak besar gitu. Tapi dengan porsi yang sedikit, asal jangan nol banget, asal jangan sampai nggak ngelakuin gitu. Itu ya. Dan yang ketiga, tadi kalau futur istirahat dulu dari apa? Dari sosial media ya. Istirahat dulu dari sosial media, terus kita apa, yang aku lakuin biasanya tadabbur alam.
aja, lihat yang seger-seger di luar gitu. Karena itu ngebantu banget untuk relaksasi otak kita, hati kita, jiwa kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita udah benar-benar menyatu dengan alam gitu ya. Eh, apa sih si energinya tuh natural gitu kalau dari alam dan itu bisa ngebantu suasana hati kita jadi lebih baik. Itu menurut menurut psikologi kayak gitu ya, teman-teman. Jadi bisa dicoba. Itu sih paling Kak April. Semoga membantu ya. Baik, Oke. terima kasih ya Kak jawabannya. Terima kasih Sama-sama. untuk Kak April atas pertanyaannya dan juga Kak Farida atas penjelasannya. Masya Allah, ini bisa jadi bahan refleksi juga buat kita semua ya teman-teman ya. Kita pasti sering banget ngalamin futur dan tips-tips dari Kak Farida bisa kita terapin nanti di kemudian hari. Semoga kita nggak futur lagi ya, Kak April ya. Sama banget aku juga sering futur. Teman-teman mungkin relate juga. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga, boleh langsung raise hand dan sampaikan pertanyaan lewat open mic ya. Tadi sepertinya ada satu lagi ya yang open mic yang raise hand, cuman tadi terlewat. Ada lagi kah teman-teman? Oke, ada pertanyaan di kolom question box ya, Kak Farida. Aku izin bacakan, boleh Kak? Boleh, boleh. Oke, ada pertanyaan dari Kak Aida Salma. Kalau dalam suatu kondisi terkadang tidak ada kesempatan untuk ibadah, maybe tekanan yang mengharuskan kita stay di tempat, sehingga kita tidak bisa sholat tepat waktu. Gimana solusinya, Kak? Boleh dibantu jawab, Kak Farida? Oke, saya izin jawab ya, Teh Salma. Nah, tapi ini ada ini kan kayak gantian gitu sama yang lain. Biasanya ada ya. Tapi mungkin waktunya nggak tepat waktu tuh kita agak telat-telat sedikit ya. Semisal kayak waktu zuhur misalnya sholatnya jam 2 misalnya gitu. Nah, sebetulnya kalau itu gitu ya, itu kita kembalikan lagi ke diri kita gitu. Jadi, apakah kita nyaman dengan itu atau enggak gitu. Dan biasanya kalau aku pribadi suka deg-degan gitu ya teman-teman. Kalau kalau si batasnya tuh udah ke akhir banget gitu. Jadi sebisa mungkin kita paksain minta izin gitu. Minta izin yang benar-benar apa ya? Dengan cara yang baik aja. Kan kok gitu, insya Allah. Kayak gitu kalau dari aku sih. Jadi solusinya itu ya, Teh Salma tadi em, untuk asal jangan terlalu akhir banget gitu. Tapi masih ada di waktu sholat gitu. Jadi kita perhatiin waktunya, maksud jangan di akhir banget tuh apa misalnya jadwal zuhur gitu ya. Kita sholatnya di asar. Kan itu gimana ya gitu. Nggak bisa dibenerin juga gitu. Maksudnya nggak bisa dimaklumi gitu. Karena itu hukumnya udah kayak udah seperti itu gitu, ketetapan yang wajibnya gitu. Nah, kecuali misalnya jam masih di apa sih waktu-waktu sholat gitu ya, jam 1 jam 2, nah itu gak apa-apa kayak gitu sih. Kalau dari aku ya, Oke, gimana Teh Salma? Kak Apakah Farida. menjawab? Terima kasih Kak Farida atas penjelasannya. Mungkin Kak Salma masih ada di sini ya Kak, betul lebih ke wah ini Kak Salmanya komen di Gak kolom enak minta komentar nih Kak izin ya. Farida. Iya ya. Lebih gak enak minta Iya izin. sih, itu yang jadi challenging untuk kitanya gitu ya, tantangan untuk kitanya bahwa emang takut gitu ya, kadang takut, kadang malu, kadang eh, takut gimana-gimana gitu. Karena aku pun pernah ada di fase yang kayak gini gitu, sampai akhirnya bingung gitu ya. Ini tuh kerjanya jadi nggak nyaman gitu, jadi nggak nyaman dan jadi kedepannya tuh bakal jadi habit, jadi kebiasaan. Dan kita akan terbiasa dengan ini gitu. Nah, sebisa mungkin kita kendalikan rasa nggak enakan itu
kita usahain minta izin aja dulu. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan Teh Salma selalu dikasih apa ya, kemudahan gitu untuk menjalankan ibadah di tempat kerjanya. Mudah-mudahan hati atasannya, lingkungan kerjanya itu bisa memaklumi gitu ya, kondisi kita untuk waktu yang ibadah ya ibadah kayak gitu. Gitu ya Teh Salma, semangat selalu. Semangat buat Teh Salma, semoga selalu dipermudahkan dan semoga diberikan toleransi ya Kak Farida ya untuk melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Amin. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Farida ya. Ada pertanyaan dari Kak Dira. Caranya biar mengurangi intensitas main HP Kak. Kadang kita pengen produktif, tidur on time, tapi sering susah untuk lepas HP yang sangat menguras waktu dan juga energi. Boleh dibantu jawab Kak Farida? Ya, nah teman-teman di HP itu ada zat canduan ya. Jadi ada kecanduan gitu di HP tuh. Nah, ada fiturnya tuh kalau main Instagram di waktu misalnya 15 menit atau berapa jam gitu ya. Aku biasanya gitu. Jadi suka ada notif udah selesai gitu. Tutup kayak gitu. Atau misalnya ya kasih pengingat aja di HP-nya gitu ya, biar enggak terlalu berlebihan. Nah, sebelum tidur, 40 menit sebelum tidur, itu HP-nya harus udah mati. Udah off maksudnya ya, Teh Dira. Jadi, udah disimpan. Dan itu emang nggak mudah, awal-awalnya susah gitu. Karena kita terbiasanya sebelum tidur pasti sambil scrolling gitu ya. Gue juga kayak gitu soalnya. Itu tuh susah. Tapi efeknya tuh emang bener-bener beda teman-teman ketika kita tidur sambil scrolling, ketika kita simpan HP-nya jauh dari kita itu tuh efeknya beda pas bangun tidurnya. Nah, jadi lebih baik gitu ya. Tadi kita patuhi jadwal yang udah kita bikin gitu. Misalnya Teh Dira jadwalnya jam 9 tuh harus udah tidur ya. Kita paksain untuk jam 9 itu 30 menit sebelum jam 9 kita udah nggak pegang HP. Itu sih. Awal-awal emang agak maksa gitu ya. Tapi nanti kedepannya tuh bakalan terbiasa jadi enjoy aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi apa ya kalau udah pegang HP tuh kayak pengen terus-terusan nggak sih? Lihatin, ya scrolling gitu ya atau chatan atau apa gitu. Nah, sebisa mungkin kita janjian dulu sama diri kita ini mau sampai jam berapa nih gitu tadi ya kayak ada jadwal khusus yang udah kita bikin gitu. Terus kalau misalnya nggak ada yang penting-penting banget, kalau aku sih alihin ke nulis, ke baca buku, kayak gitu sih Teh Dira. Boleh dicoba tuh dialihin ke hal yang memang apa yang Teh Dira suka gitu ya sebelum tidur yang dilakuin tuh apa. Misalnya ngemil buah atau apa gitu. Jadi jauh-jauhin dulu deh HP-nya, di offin dulu. Kayak gitu sih paling kalau dari aku. Gimana Teh Oke. Dira menjawab kah? Terima kasih Kak Farida buat jawabannya. Semoga Kak Dira bisa dipahami ya tips-tipsnya. Atau kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan boleh juga ya Kak Dira ya. Sampaikan di kolom Boleh, komentar boleh. atau di Slido juga. Oke. Jadi ini main HP ini kayaknya jadi kebiasaan kita ya, Kak Farida ya, karena aku Hmm, termasuk susah betul, juga. betul. Makasih Kak, sudah cukup. Oke, terima kasih tadi Raud untuk konfirmnya ya, sudah cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Farida ya. Ada pertanyaan dari Kak Anonymous. Tips tenang nggak overthinking tentang jodoh di masa depan gimana Kak? Karena ini sering bikin kita sendiri uring-uringan dan juga kesel sama hidup. Boleh dibantu jawab Kak Farida? Topik yang seru nih tentang jodoh ya. Jadi emang di usia kita yang udah ke pokoknya di 20 tahun ke atas tuh biasanya udah bener-bener memikirkan soal jodoh ya.
Karena apa? Kita melihat teman-teman kita udah nikah, terus teman-teman kita udah punya anak. Bener nggak sih teman-teman? Yang jomblo. Terus kita lihat selebgram-selebgram yang romantis gitu ya, yang aduh kayaknya pengen deh kayak mereka gitu ya. Kayak rumah tangganya tuh happy banget. Terus ada juga karena kita udah butuh seseorang untuk menenangkan kita, partner diskusi, eh, dan lain-lain gitu. Pokoknya banyak banget keinginan kita untuk menikah gitu ya, untuk berjodoh dengan seseorang gitu. Tapi pertanyaannya adalah kan kita sering nih bikin diri kita sendiri tuh uring-uringan dan kesal sama hidup gitu ya. Atau kita ngerasa kayak kenapa ya ya Allah kok kayak nggak ada yang suka sama saya gitu ya. Atau kenapa ya nggak ada yang dekat sama saya. Atau misalnya ada yang udah gagal gitu ya dalam ke apa sih ke ranah pernikahan misalnya. Nah, kalau yang aku pahamin gitu ya teman-teman, eh, kita tuh lihat dulu diri kita tuh udah seberapa siap sebetulnya untuk membina rumah tangga itu gitu. Karena Allah tuh nggak pernah yang namanya ngasih sesuatu hal secara cuma-cuma gitu ya, secara ya udah nih dikasih aja enggak gitu. Tapi kita tuh harus benar-benar mempersiapkan itu sih gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kita lagi masih overthinking nih, yang pertama kali kita lakuin itu adalah evaluasi diri dulu. Apakah kita udah siap dengan ilmu pranikahnya? Apakah kita udah kuat sama akidahnya kita? Terus kalau misalnya beda manhaj sama jodoh kita kayak gimana? Terus kalau misalnya beda lingkungan di rumahnya kayak gimana? Kalau misalnya kita dapat karakter yang A, B, C, D, F, G, kita gimana ngehandle-nya? Terus kalau misalnya kita lagi marah, kita gimana ngendaliin diri kita sendiri? Terus kalau misalnya ada kekurangan di pasangan, kita gimana cara nerima itu semua? Terus cara parenting ke anak kita mau kayak gimana? Terus masa depan anak pendidikannya mau kayak gimana? Terus pemahaman tentang Islamnya itu mau kita ajarkan seperti apa? Nah, itu ya hal-hal yang kayak gitu gitu. Terus tanggung jawab kita sebagai seorang istri itu kayak gimana? Terus tanggung jawab kita ke suami itu kayak gimana? Tanggung jawab kita ke orang tua kayak gimana setelah menikah? Ke masyarakat itu kayak gimana? Gitu. Terus karakteristik jodoh yang kita pengen tuh kayak gimana? Seandainya dia tidak sesuai, kita akan gimana? Nah, hal-hal itu yang harus direfleksikan ketika kita ngerasain overthinking masalah jodoh. Dan yang harus kita kelola hari ini adalah setiap orang pasti punya jodohnya, teman-teman. Jadi, gak perlu overthinking, kita tuh nggak punya jodoh. Tapi kita tuh semua itu pasti udah Allah ciptain dengan berpasang-pasangan dan itu jelas ya, bukan menurut Rina Faridah gitu, tapi menurut Al-Quran bahwa kita diciptakan memang berpasang-pasangan dan itu tuh hal yang mutlak, pasti gitu. Tapi cara kesananya gitu ya, cara kesananya yang beda-beda. Ada yang Allah kasih jodohnya di usia 25 tahun, ada yang Allah kasih jodohnya di usia 17 tahun, ada yang Allah kasih jodohnya di surga misalnya, gitu ya. Karena eh, dia wafat duluan, kayak gitu-gitu. Pokoknya itu sih. Jadi biar tenang, biar nggak overthinking, perbanyak ilmu kita lagi gitu. Perbanyak ilmu kita lagi bukan untuk orang lain, bukan untuk disombongin ke orang, bukan, tapi untuk kita belajar. Belajar untuk menjemput jodoh terbaik kita. Gitu ya. Itu sih yang eh, kayaknya bisa menguatkan kita sampai sekarang gitu ya. Yang akan menguatkan kita tuh adalah ilmu. Kalau perempuan tuh satu aja ilmu aja. Kalau kita nggak sibuk sama ilmu, teman-teman nggak sibuk sama belajar, kita bakal overthinking sama perasaan kita sendiri gitu. Apalagi kalau mata kita udah melihat nikmat orang lain, udah denger nikmat orang lain, udah pokoknya udah kacau dengan hal-hal itu gitu ya. Kita balik lagi. Bismillah kita belajar lagi, tambah lagi ilmunya. Jangan pernah ngerasa cukup, jangan pernah ngerasa udah pinter gitu ya. Tapi ternyata apa? Kita masih banyak PR-nya gitu.
Belum lagi kalau misalnya kita nggak sesuai ekspektasi gitu ya, keinginan kita nggak sesuai ekspektasi, gimana cara mengelolanya? Gimana cara mengelola kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, intelektual kita? Itu adalah hal-hal yang basic, tapi kita udah selesai belum sama diri kita sendiri? Itu aja yang harus direfleksiin sama diri kita untuk yang overthinking masalah jodoh. Karena gitu ya, karena sama di dunia lain pun, di belahan dunia lain pun, ketika saat ini kita sibuk memperbaiki diri, maka jodoh kita pun melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi jangan khawatir. Nanti pasti entah siapa ini namanya ya, akan mendapatkan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kencengin aja doanya. Doanya serta niatnya untuk ibadah. Kayak gitu paling ya, semoga membantu untuk teman-teman yang jomblo juga. Oke, terima kasih Kak Farida atas penjelasan dan juga tips-tipsnya ya buat kita. Jadi kalau misalnya kita nggak disibukkan sama ilmu, kita bakal terus disibukkan sama perasaan ya Kak Farida ya. Jadi semangat Betul, teman-teman betul. buat belajar untuk menjadi versi terbaik dari kita, diri kita masing-masing ya. Oke, Kak Farida, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ada pertanyaan dari Kak Anonim lagi ini. Kak, kadang pikiran kita selalu tentang target dunia aja yang kayak ibadah buat rezeki lancar dan lain sebagainya. Nah, apakah mindset kita ini salah, Kak? Boleh dibantu jawab, Kak Farida? Oke, izin jawab ya. Sebetulnya nggak salah gitu ya. Nggak salah, tapi kurang afdol aja kalau misalnya kita hanya meniatkan itu untuk dunia gitu. Jadi kan contohnya misalnya ya kita meniatkan itu untuk dunia tuh kayak misalnya "Ah, aku mau tahajud nih supaya rezeki aku lancar. Ah, aku pengen sedekah nih supaya Allah tambah lagi hartanya, misalnya gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Aku mau sholawat nih 5.000 kali gitu ya supaya Allah kabulin aku kebeli A, B, C, D. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya sebelum ke arah sana kita niatin karena Allah aja dulu gitu. Karena si kebaikan itu tuh bakal ngikut tanpa kita apa ya? Tanpa kita maksa pengen gitu. Yang aku yakini seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang kalaupun kita masih punya niatan kayak gitu, ya bismillah kita perbaiki ya Allah. Aku niatkan ini untuk ibadah kepadamu. Ini salah satu bentuk ikhtiarku untuk menjemput rezekiku. Maka permudahlah kayak gitu ya niatnya. Jadi insya Allah kita menjalani itu pun mengejar target-target dunia pun akan ngerasa tenang. Karena apa? Karena kita niatkan ini adalah untuk ibadah kepada Allah gitu, bukan bukan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi apapun yang kita niatkan untuk Allah, apapun yang kita orientasikan pada akhirat, itu pasti akan membawa ketenangan, akan membawa kedamaian gitu teman-teman. Beda kalau misalnya kita niatin itu hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk dunia, itu tuh vibes-nya bakalan beda gitu. Teman-teman pasti bakal ngerasain juga. Gitu sih paling dari aku. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Farida, buat jawabannya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya, Kak Farida ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau open mic, karena dari tadi kita ke Slido terus ya, Kak Farida ya. Mungkin ada teman-teman yang Ya, mau diskusi langsung atau mau bertanya langsung ke Kak Farida, boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut ke Slido. Oke, ada pertanyaan dari Kak Anonymous. Kak, kalau misalkan amalan harian seperti sholat, tilawah, dan lain-lain terhenti ketika masa haid. Ini relate banget ya Kak Farida ya, karena kita sebagai ya. perempuan ada masa liburnya gitu. Agar di masa haid tetap terjaga, boleh sharing Kak amalan lainnya ketika haid. Boleh silakan Kak Farida dibantu jawab Kak. Oke, nah teman-teman, iya ya, ini reminder untuk semuanya bahwa ketika kita haid, bukan berarti kita bengong, diam aja gitu ya, bengong, dan nggak ngelakuin apa-apa gitu. Tapi kita harus mengisi waktu kita dengan tadi ibadah-ibadah yang lain gitu. Kalau sholat emang ya nggak boleh ya, karena haram gitu kalau kita ngelaksanain sholat ketika haid gitu, karena kita dalam keadaan tidak suci. Nah, kalau misalnya
amalan lainnya apa aja yang bisa kita lakukan, yaitu dengan apa, zikir ya, dengerin murotal, terus nyimak kajian gitu ya, belajar kajian gitu. Kalau misalnya nggak bisa pergi ke majelis, di YouTube aja, nggak apa-apa. Terus baca buku gitu ya, baca buku, terus share konten-konten kebaikan ke sosial media, terus apa, perbanyak sholawatnya, perbanyak doanya, terus bantu bantu yang di rumah kayak gitu. Terus bantu temen, apapun itu kebaikan itu lakuin kayak gitu. Nah, itu bisa jadi opsi ketika kita lagi haid gitu ya. Jadi, kalau haid itu kan fasenya awal-awal kita pasti akan ngerasain yang namanya mager gitu ya, teman-teman. Terus emosi kita tuh lagi campur aduk gitu ya, karena hormon juga. Nah, usahain di sana kita nggak usah berhenti zikir ya. Nggak berhenti zikir, tapi benar-benar selalu ingat sama Allah gitu. Dan tenang untuk teman-teman yang misalnya terbiasa bangun untuk sholat sunnah gitu ya, terus tiba-tiba haid, terus tiba-tiba enggak apa, ngelaksanain itu lagi, pahalanya tetap ngalir dan tetap bangun aja jam segitu, tapi diganti ya yang tadinya sholat, jadi baca buku misalnya, jadi apa sih, zikir gitu ya, sholawat gitu, terus nulis, apapun kebaikan gitu. Hal-hal baik yang memang itu tidak membuat kita jadi orang yang leha-leha gitu. Gitu. Semoga membantu ya. Itu yang bisa di-sharing ketika kita dalam keadaan haid. Ya Allah, terima kasih Kak Farida buat jawabannya. Terima kasih Kak Anonimus buat pertanyaannya. Ini relate banget buat kita semua ya, para perempuan-perempuan yang pasti ada masa liburnya ya Kak Farida ya, setiap bulannya. Ya, betul. Oke, Kak Farida kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ada pertanyaan dari Kak Sarah. Kak, aku suka kecapean karena terlalu perfeksionis. Gimana cara tetap berusaha yang terbaik, tapi kita tetap normal sebagai manusia yang ada salah dan juga masih berproses? Boleh dibantu jawab Kak Farida? Oke. Nah, ini tentang perfeksionis ya. Jadi gimana caranya tetap kita berusaha yang terbaik, tetap normal sebagai manusia gitu ya. Jadi perfeksionis itu teman-teman bisa jadi hal yang negatif, bisa jadi hal yang positif sebetulnya gitu. Nah, jadi eh, aku juga sama ya, Teh Sarah, punya rasa perfeksionis itu dulu gitu. Dan benar-benar harus sempurna gitu. Editan aja harus benar-benar sempurna, nggak boleh ada cacat sedikit pun gitu ya, nggak boleh ada typo sedikit pun, terus nggak boleh ada warna yang salah misalnya ya dalam editan, atau dari tulisan harus benar-benar rapi banget, terus dari jadwal, kalau misalnya bangun pagi jam 4.00 tuh harus jam 4.00, nggak boleh jam 4.05 gitu. Dan ya aku setuju, capek gitu. Teh Sarah juga kan kecapean ya, dan aku pun merasakan hal yang sama. Bener-bener capek dan apa ya, jadi tertekan gitu. Jadi tertekan dan nggak enjoy, jadi kaku juga gitu. Sampai akhirnya, em, sampai akhirnya aku pelan-pelan mulai mengelola rasa perfeksionis itu dengan berani untuk gagal, berani untuk tidak sempurna, berani untuk beda, berani untuk apa ya, nggak terlalu sesuai dengan aku gitu. Berani untuk menyesuaikan dengan keadaan. Sampai akhirnya sampai sekarang alhamdulillah enjoy gitu dengan ini, dengan yang sekarang gitu, dan eh, rasa perfeksionis itu pelan-pelan mulai apa ya, berkurang, mulai nggak terlalu sekuat dulu kayak gitu. Nah, jadi itu sih yang mungkin bisa diterapin juga sama Teh Sarah gitu ya, bahwa gak apa-apa kok kalau misalnya kita salah, gak apa-apa kalau misalnya kita gagal ketika berproses, gak apa-apa kalau misalnya ada coretan sedikit gitu ya di karya kita, atau gak apa-apa misalnya kalau
apa, jadwal kita sesempurna, nggak sesuai, nggak terlalu sesuai dengan yang udah kita bikin gitu. Yang penting kita tetap jalan, tetap ngelakuin itu. Nah, dan ini pun aku aplikasikan ketika aku bikin konten, teman-teman. Jadi, ternyata si rasa perfeksionis ini tuh ya, eh, nggak membawa kebaikan bagi aku. Kenapa? Karena aku tuh dulu, jadi kalau misalnya untuk ngupload konten itu harus benar-benar perfect, nggak boleh jelek gitu ya, harus benar-benar sempurna dan bagus banget gitu. Sampai si konten itu nggak diupload karena aku ngerasa itu masih kurang, tapi menurut orang lain itu udah bagus banget, udah keren gitu. Tapi bagi aku itu tuh jelek, jadi aku nggak upload. Dan ini ketika aku refleksi, wah kayaknya ini nggak beres nih gitu ya, perasaan kayak gini nggak beres. Akhirnya aku buang deh sampai sekarang gitu. Makanya sekarang tuh eh, mau kontennya segimanapun biasa aja atau sederhana aja, upload aja sesuai dengan kesepakatan aku sama diri aku sendiri gitu bahwa kamu setiap hari harus punya karya yang bisa kamu share dan itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi visinya tuh itu. Jadi walaupun si kontennya tuh eh, bisa dibilang biasa aja gitu ya, jelek, tapi tetap aku post gitu karena bukan arahnya tuh bukan ke estetika, tapi ke makna, ke value yang aku share. Kayak gitu. Gitu ya, Teh Sarah tadi ya. Oke, terima kasih buat Teh Sarah atas pertanyaannya dan juga Kak Farida atas jawabannya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya Kak Farida ya ke pertanyaan selanjutnya. Masya Allah masih Boleh. banyak sekali nih pertanyaannya. Teman-teman ternyata sangat excited banget ya sama topik kali ini karena relate banget sama kita ya sehari-hari ya Kak Farida ya. Masya Allah ada pertanyaan dari Kak Reni. Oh ini udah tadi. Ada pertanyaan dari Kak Nuri. Kakak, bagaimana jika kita berusaha memperbaiki diri agar tidak merasa insecure, tapi kita masih merasa insecure melihat orang lain? Boleh dibantu jawab, Kak Farida? Nah, itu dia. Kita harus bisa mengelola mata kita ya untuk bisa memandang nikmat orang lain itu sebagai nikmat yang baik aja gitu. Jadi bukan untuk membandingkan kayak gitu. Nah, eh insecure itu akan selalu ada ya di diri seseorang gitu, akan selalu ada, maksudnya insecure secara fisik, secara pencapaian gitu ya, secara eh, keadaan keluarga misalnya, insecure dalam banyak hal lah pokoknya gitu ya. Nah, tapi kita tuh masih ngerasa insecure ketika melihat orang lain. Nah, ini pemicunya ya teman-teman, si insecure itu bisa timbul gara-gara kita ngelihat orang lain. Contoh realnya itu ketika kita melihat sosial media, gitu ya. Eh, apa misalnya tuh ada konten yang 25 tahun kamu harus harus udah nikah ya, harus udah punya anak, harus udah punya uang 100 juta gitu, harus udah punya rumah, udah apa dan lain-lain pokoknya. Sampai akhirnya kita overthinking. Terus kita ngerasa kok aku di usia yang sekarang belum punya apa-apa ya gitu. Kayaknya aku ngerasa gagal deh ada di titik ini. Kayaknya aku nggak berharga deh ada di dunia ini gitu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kamu malu ngobrol sama orang lain, malu ketemu sama orang lain. Karena apa? Karena tadi kamu ngerasa diri kamu tuh kecil dari orang lain gitu. Nah, caranya untuk mengelola itu gimana? Fokus sama perkembangan diri kita sendiri gitu. Fokus upgrade diri kita sendiri gitu tanpa melihat kanan kiri gitu ya nikmat orang lain kayak gimana, dan harus yakin bahwa setiap orang tuh punya udah Allah kasih nikmat masing-masing, udah Allah kasih takarannya, udah Allah kasih porsinya masing-masing gitu. Dan cara yang paling sederhana supaya kita nggak insecure tuh menerima diri kita, teman-teman, menerima Rina dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya, dengan segala potensinya, dengan segala kegagalannya, ketidaksempurnaannya, itu diterima. Ya, itu diterima
dan kita berdamai dengan itu semua. Insya Allah kita nggak akan ngerasa lagi insecure atau nggak pede atau nggak nyaman sama lingkungan kita, sama teman-teman kita. Karena kita udah paham diri kita tuh sampai mana kapasitasnya gitu. Tapi yang hebat tuh ketika kita ngelihat orang lain tuh sebagai motivasi kita gitu. Sebagai motivasi kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih grow up lagi. Nah, itu yang harus kita lakuin gitu ya. Jadi jangan bikin diri kita tuh ngerasa jadi beban gitu, karena kita tertinggal dari orang lain. Sebetulnya nggak ada yang tertinggal gitu ya teman-teman, karena kenapa garis finishnya aja kita beda gitu ya, garis mulainya juga startnya juga beda gitu, jadi finishnya juga nggak akan sama. Setiap orang punya timingnya masing-masing dan itu harus kita yakini sekarang gitu. Dan yang selanjutnya, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita, proses kita sama orang lain, itu sih kuncinya. Jadi yang pertama kuncinya itu adalah bersyukur, terus menerima dan berdamai sama diri kita, yang kedua dan yang ketiga tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu, dengan proses orang lain. Jadi fokus on yourself, gitu ya, fokus aja sama diri kamu, udah segitu, titik. Pokoknya, eee selagi kita masih dalam tahap berusaha gitu ya, berusaha, berprogres, udah fokus aja ke sana, gitu. Kalau orang lain mau lebih bersinar dan lain-lain, alhamdulillah berarti itu rezekinya, gitu. Dan kita pun akan ada di titik itu. Jadi itu yang harus kita kelola. Kayak gitu Teh Nuri, semangat ya. Masya Allah, semangat buat Teh Nuri. Terima kasih Kak Farida buat penjelasan dan juga jawabannya. Bisa kita terapin ya teman-teman ya. Terima kasih Karina. Wah ini Kak Nuri langsung bales di kolom komentar ya. Oke Kak Farida, karena ini udah jam 21.23, jadi kita satu pertanyaan lagi ya Kak Farida ya, sebelum nanti kita tutup kajian Boleh, ini. boleh, boleh. Ada pertanyaan Kak Farida dari Kak Anonimus lagi. Boleh nggak kecewa sama proses Kak hanya untuk mengekspresikan diri kalau sebenarnya kita ini lelah dan bagaimana caranya agar bisa ridho dengan kekecewaan itu? Boleh dibantu jawab Kak Farida? Oke, boleh banget ya. Boleh banget kan kita punya perasaan kecewa, marah, kesel. Itu nggak apa-apa, kita kan normal sebagai manusia gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita ngerasain kecewa, ngerasain marah, terus kita bilang ke diri kita, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, kamu tuh kuat, kamu tuh kuat, kamu jangan kecewa ya, kamu jangan marah ya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kita harus bisa mengekspresikan rasa kecewa kita, rasa marah kita, rasa kesal kita, entah itu sama proses yang kita jalani, entah itu sama orang lain gitu ya. Itu harus bisa kita ekspresikan gitu. Dan gimana caranya supaya bisa ridho dengan kekecewaan itu? Kuncinya satu teman-teman. Kita berprasangka baik sama Allah aja. Itu ya highlightnya gitu. Kita berprasangka baik sama Allah gitu. Dan kalau secara teknisnya kayak gimana, teman-teman bisa journaling gitu ya, mengungkapkan perasaan teman-teman gitu lewat tulisan. Kedua, bisa cerita sama orang yang teman-teman nyaman cerita ke dia gitu. Ke cerita ke orang-orang yang kalau kita cerita tuh bukan dihakimi gitu ya, bukan dihakimi terus kayak sabar ya, nggak apa-apa ya, ikhlas ya, nggak gitu, tapi orang yang bisa memvalidasi perasaan kita, yang bisa menerima bahwa kita tuh lagi kecewa, gitu. Teman-teman udah punya belum orang-orang yang kayak gitu? Yang bisa menerima perasaan, segala bentuk perasaan kita. Itu teman-teman enak cerita ke orang yang kayak gitu ya. Jadi kita akan ngerasa aman dan terekspresikan apa yang kita rasakan. Jadi nggak boleh dipendem, karena kalau misalnya dipendem nanti jadi bom waktu meledak, akhirnya kita sesak gitu ya, dada kita sesak, pikiran kita pusing gitu ya, stres, kayak gitu. Jadi boleh banget kalau misalnya kita ngerasa kecewa sama proses yang udah kita laluin, atau kita tuh kecewanya kenapa ya? Ya Allah hasilnya tuh kok kayak gini gitu. Padahal tahan nih, aku udah mengerahkan segala usaha aku, udah mengerahkan segala kekuatan aku untuk ada mencapai puncak ini gitu ya. Tapi kenapa ya? Kok kayak gini endingnya gitu. Nah,
Untuk awal-awal gak apa-apa untuk ngerasain itu. Tapi balik lagi ketika menenangkan diri, teman-teman, ketika tilawah, ya Allah, aku terima ini, ketetapan ini darimu, karena aku yakin ini yang terbaik darimu untukku, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang mudah untuk mengganti rasa kecewa ini dengan perasaan yang lebih baik lagi, kebahagiaan yang lebih lagi, ya Allah. Nah, udah cukup segitu aja, insya Allah plong perasaannya, gitu ya, teman-teman. Jadi bisa dicoba itu, sekecewa apapun kita, tetap yang mengendalikan kehidupan ini bukan kita, gitu ya. Kita manusia biasa, hanya bisa berikhtiar, hanya bisa usaha semampu kita, tapi pemegang skenario, gitu ya, pemegang ketetapan, yang pengennya kita tuh hidup kayak gimana, itu Allah, teman-teman. Jadi, rasa kecewa hadir di dalam diri kita pun bukan kita yang minta kan, tapi Allah yang ngasih, gitu. Untuk apa? Supaya kita bisa belajar. Dari rasa kecewa itu apa sih yang bisa kita pelajari sebenarnya? Dari proses ini apa yang bisa kita pelajari? Dari rasa marah ini apa yang bisa kita pelajari? Bisa aja kita jadi makin dewasa di sana. Bisa aja kita tuh nanti kalau dihadapkan dengan fase ini lagi, oh aku udah tahu nih caranya untuk ngehandle ini. Kayak gitu. Jadi segala sesuatu tuh ada hikmah baiknya kalau menurut aku ya. Jadi alhamdulillah gitu ketika kita ada di situasi yang kita sekalipun kita ngerasa nggak nyaman, itu tuh ada hal baik dari Allah yang harus kita baca. Bahasa cintanya Allah gitu. Harus kita lihat bahasa cintanya Allah tuh nggak hanya ngasih kebahagiaan aja teman-teman. Tapi Allah tuh selalu ngasih cintanya itu dalam kesedihan, kegagalan, ketidaksempurnaan, rasa lelah, bahkan gitu ya, kesibukan, atau bahkan kehilangan. Semuanya ada di sana. Gitu. Jadi semangat ya untuk kakak anonim dan teman-teman semua tentunya ya di sini semangat. Kuncinya satu, tetap berprasangka baik sama Allah. Itu udah cukup mewakili semuanya gitu ya. Kalau kita udah berprasangka baik, insya Allah pikiran, hati kita, perasaan kita, tindakan kita akan baik, akan sembuh dengan sendirinya. Begitu, Katika. Oke, Masya Allah. Wah, dari berbagai pertanyaan yang sudah di-up nih dan juga dibahas sama Kak Farida, kita semua jadi makin banyak belajar juga ya teman-teman ya, dan banyak banget catatan-catatan yang bisa langsung kita terapin tentunya. Karena untuk mencapai work-life ibadah balance ini tentunya perlu ikhtiar dan juga kita perlu memaksimalkan juga yang namanya doa, terus kita harus meminta dikuatkan juga sama Allah dalam prosesnya, Masya Allah. Oke, teman-teman, dari pertanyaan Kak Anonymous tadi adalah penutup untuk sesi Q&A kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita rehat sebentar ya Sobat Soleha ya buat dokumentasi bareng dulu. Gak abdol gak sih teman-teman kalau misalnya kita nggak abadiin ya momen kita pada malam hari ini. Jadi buat Sobat Soleha yang berkenan ikut dokumentasi boleh banget ya teman-teman ya disiapin dirinya yang sekarang mungkin udah pakai jilbab tapi jilbabnya mungkin masih miring nih boleh banget dirapihin atau teman-teman sekarang yang masih off cam mau ambil jilbab juga boleh. Kasih tahu ya di kolom komentar ya, "Kak, aku mau ambil jilbab dulu." Jadi bisa kita tunggu gitu. Atau yang udah siap boleh banget juga ketik di kolom komentar, ketik satu berarti udah siap artinya gitu ya. Boleh teman-teman kasih tahu ke kita, teman-teman lagi ambil jilbab kah atau udah siap? Atau mau rapiin jilbab dulu? Boleh juga kasih tahu di kolom komentar ya. Satu, oke, Masya Allah, Kak Nadila udah siap ya. Teman-teman yang lain, Kak April udah siap juga. Yang lain, kakak-kakak yang lain, wah ini udah on cam semua nih, Masya Allah. Ini wajah-wajah cantiknya, para penghuni surga, ini udah bermunculan semua ya, Kak Farida ya. Tadi pada off cam, Masya Allah. Oke, aku bantu hitungan ketiga ya. Ini udah ada satu-satu. Apakah ada yang masih mengambil jilbab atau lagi benerin kerudungnya? Boleh kasih tahu ke kita, teman-teman. Jadi kita bisa siap semua ya dengan jilbab kita yang sudah rapi dan senyuman kita yang sudah on point di kamera.
ambil jilbab. Oke, Kak Tari siap, kita tungguin Kak Tari sama-sama ya, teman-teman ya. Izin nggak ikut pose dulu, Kak. Oke, Teh Dira nggak apa-apa. Teman-teman yang nggak available buat on cam ya, boleh kasih reaction atau boleh kasih tahu di kolom komentar ya. Satu, oke, Masya Allah Kak Siti Rahma udah siap ya. Oke, kita tunggu Kak Tari ya. Kak Tari boleh kasih tahu di kolom komentar kalau misalkan jilbabnya udah diambil dan udah siap ya buat foto. Oke, gimana nih teman-teman hari ini sesi Jumanjinya? Seru kah? Daging kah? Boleh teman-teman komen di kolom komentar. Karena aku pribadi juga banyak banget catatan aku nih Kak Farida, dari ilmunya Kak Farida tadi, banyak banget pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang jadi pertanyaanku juga tentunya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah udah dijawab sama Kak Farida ya, udah dijawab. Bener-bener tips-tipsnya daging semua dan bisa kita terapin langsung. Sudah Kak, Masya Allah, oke. Ayo kita siapin senyum yang paling manis dari kita semua. Aku bantu hitungan ketiga ya teman-teman ya. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Sobat Soleha. Oke, selanjutnya setelah dokumentasi, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat Kak Farida atas banyak banget nih pelajaran berharga yang kita dapetin malam ini. Sebelum kita tutup nih sesi kajian malam ini, kami mohon kesediaannya untuk Kak Farida untuk menyampaikan kesimpulan singkat atau pesan penutup Kak Farida untuk kita semua sebagai pengingat buat kita dan juga bekal bagi kita semua. Kepada Kak Farida, aku persilahkan. Silakan Kak. Oke, bismillah teman-teman semua ya, yang udah ikut pada acara malam kali ini tetap semangat tentunya, tetap menjadi perempuan, tetap menjadi perempuan yang luar biasa gitu ya, yang solehah dengan versinya masing-masing dan harus ingat satu hal teman-teman bahwa kita itu istimewa dengan cara kita, dengan warna kita sendiri tanpa perlu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi selamat bertumbuh mekar harum mewangi dengan versi masing-masing, dengan diri teman-teman yang luar biasa udah Allah ciptakan ada di dunia ini. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, tapi karena kita semua berharga. Kita ada, kita bermakna gitu ya, teman-teman. Terima kasih, pokoknya semangat selalu dan kalaupun ada yang mau sharing, mau ngobrol lanjut, boleh ya. DM aja atau enggak WA aja gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Farida buat kesimpulan dan juga pesan yang sangat istimewa buat kita semua ya. Alhamdulillah Sobat Soleha, akhirnya kita sampai ya di penghujung Jumanji kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mohon kesediaannya ya buat Sobat Soleha untuk mengisi survei yang sudah dikirim oleh leaders di kolom komentar, supaya kita bisa terus buat kajian yang bermanfaat juga ya buat sahabat soleha semua. Pokoknya satu feedback dari sahabat soleha sangat berarti ya sobat soleha buat kita semua. Kita semua mengucapin terima kasih sekali lagi buat Kak Farida atas ilmu dan juga inspirasi luar biasa yang udah Kak Farida share ke kita semua malam ini. Kita doain Kak Farida semoga selalu sukses, selalu sehat, pokoknya selalu bahagia dan selalu dipermudahkan dari segala aktivitasnya ya. Kami juga mengundang nih untuk Sobat Soleha untuk share keseruan dan juga berbagi insight atau hikmah dari kajian kita malam hari ini di Instagram story-nya Sobat Soleha. Jangan lupa tag kita di @solehastory dan juga tag pemateri kita yang luar biasa malam ini di @faridahrina, A-nya double ya teman-teman ya. Biar kita makin banyak nih menciarkan hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran yang kita saat ini rasakan ya dari ikut Jumanji kita pada malam hari ini dan bisa jadi alma jariah juga buat kita. Oke, kami mohon maaf ya Sobat Soleha jika selama acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Sobat Soleha, baik dari Tika sebagai host maupun dari Sobat Soleha leaders lainnya. Sampai jumpa di Jumanji berikutnya ya Sobat Soleha setiap Jumat malam khusus Sobat Soleha yang akwat. Dan besok di hari Minggu kita ada Jovisa Talk dengan judul Sibuk Upgrade Diri Bukan Cari Validasi yang akan menghadirkan Kak Winda Aprilia, seorang akademisi, womanpreneur, content creator yang Masya Allah sekali. Sobat Soleha jangan lupa join ya pokoknya ya di Jovisa Talk pada Minggu besok. Akhir kata, marilah kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi opening ada pantun ya. Penutup ini aku ada pantun lagi nih.
Boleh Sobat Soleha ketik cakep atau boleh open mic juga untuk meramaikan. Kapal selam ke ujung lautan, singgah sebentar di Pulau Kenari. Tibalah kita di akhir kajian. Yang jawab salam semoga masuk surga, hidup bahagia sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.